Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur menikmati kebaikan-Mu, merasakan kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, melimpahi kami dengan cinta kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan Engkau bersabda melalui hamba-Mu. Kaulah yang memperlengkapi kami, mengurapi kami, menuntun kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Engkau juga yang memampukan dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan Engkau bersabda. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita di pagi hari ini diambil dari Imamat 19 ayat yang ke-17. Imamat 19 ayat yang 17, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Inilah pembacaan firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada. Jujur, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membuka renungan kali ini dengan sedikit memberikan pengantar-pengantar tentang intisari ya, ataupun saripati dari keseluruhan kitab Imamat ini. Apa sebenarnya intisari dari kitab Imamat yang bisa saya bagikan menurut apa yang saya pahami dari kitab Imamat ini. Sebelum nanti kita akan bisa mengetahuinya, kalau kita mengetahui kitab Imamat ini, kita akan tahu apa maksudnya nanti dari bahan renungan yang saya baca ataupun bahan khotbah yang saya baca tadi dari Imamat 19 ayat 17. Saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kitab Imamat ataupun teologi kitab Imamat. Kitab Imamat ini berbicara bagaimana kita bertindak sebagai imam atau pemimpin rohani dan orang awam ataupun jemaat dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan itu tidak hanya sekedar memberi korban bakaran, memberi korban sembelihan atau sekarang memberi kolekte, tapi hidup kita ini kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa banyak sekali peraturan-peraturan di dalam kitab Imamat ini? Saya akan menyederhanakannya begini. Karena Tuhan itu disembah hanya dengan apa yang Ia mau, bukan apa yang Ia tidak mau. Jadi Dia menerapkan, Dia membuat peraturan untuk kita terapkan di dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Kalau dewa-dewi kan artinya ya nih begu-begu, kita bilang seperti itu, sembah-sembahan yang lain kita kasih, ini belum tentu itu pas dalam hatinya. Tapi Allah lah yang membuat peraturan ini. Jadi Allah sudah memberitahukannya kepada kita. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, tidak perlu lagi, oh kalau kayak gini kayak mana ya, pas atau enggak, kita pikir dalam hati kita bilang seperti itu ya. Tapi kalau Allah udah dibilangnya begini, begitu dia. Kayak mana tatanan hidup yang baik, bagaimana bertuhan dengan baik, bagaimana menyembah Allah dengan baik. Jadi Allah hanya mau disembah dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang Dia tidak mau. Jadi kalau begitu, karena ini adalah perintah dan ini Allah yang memerintahkan, harusnya kita bersyukur, berterima kasih. Inilah adalah ungkapan syukur kita karena Allah langsung yang memerintahkan bagi kita. Berarti itu adalah berkat yang besar, anugerah yang besar karena Allah yang suruh. Dibandingkan dengan dewa-dewi tadi yang harus kita terka hati dan pikirannya. Kita kasih ayam, belum tentu dia mau ayam. Kita kasih kambing, belum tentu dia mau minta kambing. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau orang lain harus ke dukun kalau mau tahu apa kata Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Tapi orang Israel ataupun orang Kristen yang sudah menerima penebusan dari Tuhan, langsung buka saja kitab suci. Langsung buka saja Alkitab, kita langsung tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah kita. Jadi kitab Imamat ini artinya mau mengajarkan bahwa orang Israel ataupun kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, tinggal di tengah-tengah kesucian Tuhan, tinggal di tengah-tengah kekudusan Tuhan. Ya, kita berada di tengah-tengah kekudusan Tuhan. Kalau ibaratnya tadi rumah ya, ini adalah rumah Tuhan.
Kira-kira begitu. Ini adalah kemah suci Tuhan. Di pinggir-pinggir, di samping kanan kiri kemah itulah orang Israel ataupun kita menetap. Berarti kita menetap di tengah-tengah kebaikannya Tuhan. Maka kita pun harus memperlihatkan kebaikannya Tuhan. Nanti kita akan lihat apa salah satu ciri kebaikan Tuhan yang harus kita perlihatkan. Itu dari bahan renungan yang sudah saya baca tadi. Jadi artinya itulah yang harus kita pahami, saudara-saudari terkasih. Jadi kitab Imamat ini mau memperlihatkan kekudusan Allah. Kekudusan Allah ditunjukkan dengan kekudusan kita sebagai umat Allah. Allah itu kudus, karena itu kita pun kudus. Jadi jangan kita tanya bagaimana caranya kudus. Allah sudah kasih tahu lewat peraturan-peraturan yang sudah diberitahukan bagi kita, dan kita tinggal menerapkan, mempraktekkannya dalam kehidupan kita dengan sukacita. Ya, itulah dia. Nah, salah satu contoh kekudusan, salah satu contoh praktek hidup kudus yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah jangan membenci saudara di dalam hati kita. Banyak sekali kita loh ya. Sudah pun kita ini pengerja gereja. Entah apapun itu, apakah posisi kita, jabatan kita pendeta, penatua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, masih juga bermusuhan dengan saudara kita. Saya nggak tahu apakah yang bermusuhan itu ataupun satu gereja dia bermusuhan, atau dimanapun lah saya katakan ya. Saya nggak tahu apakah dia berani dengan lantang mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, katanya begitu. Sering sekali begitu. Kita sering sekali menyimpan dendam yang sebenarnya kita ingin melempari orang dengan bara api, tapi kita sendiri yang sebenarnya terbakar tangan kita sebelum kita lempari orang itu. Sering sekali begitu. Ini adalah contoh kekudusan, contoh hidup suci di tengah-tengah kesucian Tuhan yang diamanatkan, yang dijelaskan oleh prinsip teologis kitab Imamat yang kita renungkan dan yang kita dengarkan dari pembacaan yang saya bacakan tadi. Jadi memang standar kehidupan kita adalah standar kehidupan yang tinggi. Kualitas kita adalah kualitas yang luar biasa, yang dituntut Allah bagi kita, yang tidak mungkin tidak bisa kita kerjakan karena Allah yang menyuruh. Jadi kalau Allah yang menyuruh, berarti Allah memampukan kita. Jadi saudara-saudari di dalam nama Kristus Yesus, Ia mengatakan dalam kesempatan kali ini dalam Imamat 19 ayat 17, bahwa kita harus berterus terang menegur orang sesama kita, dan janganlah mendatangkan dosa kepada diri kita karena dia. Artinya, kalau kata Paulus di suratnya kepada jemaat Efesus, amarah kita jangan tunggu sampai matahari terbenam. Kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Walaupun kita kurang enak terhadap satu dengan yang lainnya, terhadap jemaat, terhadap satu gereja kita, bahkan terhadap saudara kita sendiri, seperti itu. Karena itu akan menghalangi berkat Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghalangi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah sudah memerintahkan bahwa kita harus berdamai, bahwa kita harus hidup rukun, bahwa kita hidup harus bersinergi dengan baik. Karena apapun ceritanya, ketika kita saling bermusuhan, maka kita sedang mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita, mara bahaya di dalam kehidupan kita. Kita jauh dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apa gunanya kita menyimpan dendam yang sama sekali bisa membunuh kita secara perlahan-lahan, dan kita akan mati. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali Imamat 19 ayat 17 ini, bahwa salah satu ciri khas hidup kudus adalah bagaimana kita berdamai dengan saudara kita. Bagaimana kita berdamai dengan adik kita, dengan kakak kita. Jangan gara-gara ngiles titik rusak susu sebelanga. Kita bersama-sama. Justru karena itu Allah mempersatukan kita di dalam Kristus, di dalam penebusan Kristus. Kita yang tadinya berbeda, kita yang tadinya terasing, kita yang tadinya acuh tak acuh, kita yang tadinya saling mengabaikan, di dalam penebusan Kristus, di dalam kebaikan Allah di dalam Kristus, kita bisa berpelukan, kita bisa saling bergandengan tangan, kita bisa saling merengkuh cinta kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan di dalam hidup ini. So, marilah kita bersama-sama mencintai satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada,
yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kiranya mereka boleh terberkati, mereka boleh mempraktikkan hidup kudus karena Engkau adalah Allahnya yang kudus, maka mereka tidak ragu lagi untuk memperlihatkan kekudusan hidup. Salah satu caranya adalah menghargai perdamaian, berdamai dengan saudara, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan seisi rumah, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan semuanya kami boleh memperlihatkan hidup damai. Karena itu adalah bagian kesucian hidup kami. Kami memperlihatkan kebaikan. Kami berdoa buat semua Zaitun kami, secara khusus Zaitun Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka, melindungi mereka. Di dalam umur yang sudah tua, kami percaya mereka tetap produktif, mereka tetap semangat berkualitas, memperlihatkan teladan hidup dalam perjalanan hidup mereka. Kami percaya lewat apa yang mereka tunjukkan, GBKP akan terus semangat karena punya Zaitun-Zaitun yang memberikan contoh yang baik bagi perjalanan iman. Terima kasih ya Bapak. Kau yang selalu memberkati orang tua kami Zaitun. Kau berkati keluarganya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, semuanya Tuhan berkati. Kiranya melalui teladan iman mereka, anak-anak muda semakin bersemangat untuk menjalani hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.